Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada kelompok yang tidak yakin kepada hari kiamat. Artinya mereka tidak yakin juga kepada padang mahsyar, tidak yakin. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau sudah ditiup sangkakala pertama itu hancur semuanya. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, ya, itu kembali lagi seperti semula. Artinya yang sudah meninggal itu semua bangkit, ya, semua bangkit. Dan kita lanjutkan. Ini masih cerita tentang bagaimana keadaan di padang mahsyar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alu hamimun hamimah. Jadi hamim itu diterjemahkan dengan qarib. Jadi qarib itu orang paling dekat. Nanti ketika hari kiamat itu kata Allah, wala yas'alu hamimun hamimah. Yas'al itu meminta. Meminta, menyapa. Jadi seorang kerabat itu tidak pernah dia menyapa kerabatnya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Jalalain, yata'arrafuna ba'duhum ba'dan. Jadi mereka sempat berkenalan lagi, Pak. Kamu yang dulu di dunia ya, kamu yang dulu ya. Jadi sempat berkenalan lagi, dia lihat-lihat ini, Pak. Tetapi dalam satu riwayat lagi wala yantiqun. Jadi mereka tidak berdialog. Jadi cuma melihat saja yata'arrafun di sini artinya melihat-lihat dan berkenalan dengan teman-teman dia yang berada di dunia dulu. Bahkan Ibnu Abbas menambahkan lagi, yata'arrafuna ba'duhum ba'dan sa'atan minan nahar. Wa la yatalaqawnahu wa yafirrun. Jadi mereka itu ketika di padang mahsyar saling melihat satu sama lainnya. Seorang ayah melihat anaknya, melihat istrinya, kemudian melihat suaminya, melihat kerabatnya, semua bisa dia lihat. Tapi kata Imam Ibnu Abbas, setelah itu dia tidak akan pernah melihat lagi orang tuanya, tidak akan pernah melihat lagi anaknya, tidak akan pernah melihat lagi kerabatnya. Kenapa? Ibnu Abbas menambahkan yafirun, mereka akan lari. Kapan mereka ketemu? Jadi tidak akan pernah ketemu lagi, akan ketemu kalau nanti masuk ke dalam surga, maka ketemu di dalam surga. Kalau masuk ke dalam neraka, maka nanti akan ketemu di dalam neraka. Ikalan liah umanu dalam neraka cil. Ibu kalian apa sama ada yang dua-dua nak semayang. Jadi makanya kalau seandainya ingin ketemu lagi, kalau bukan di dalam surga, dalam neraka. Karena di dalam surah Al-Ma'arij itu sudah digambarkan khamsina alfasanah, 50.000 tahun seorang itu menunggu kepastian. Itu satu hari, perkiraan satu hari. Jadi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, satu hari. Kita tidak tahu apakah satu hari atau 2 hari atau 7 hari atau sebulan di padang mahsyar, kita tidak tahu. Yang jelas satu hari itu perkiraannya 50.000 tahun lamanya. Makanya ketika dibangkitkan di kubur itu, termasuk Imam Asy-Syaukani, termasuk Imam At-Tabari, termasuk Imam Sawi, mereka sepakat semuanya kalau yang ketemu itu seakan-akan ketemunya cuma sebentar saja. Kenapa? Dijawab oleh Imam Sawi, li'annahum mashghuluna bi'a'malihim. Mereka sibuk dengan amalnya masing-masing. Kalau dia buat maksiat, sibuk dengan maksiatnya. Kalau dia berbuat kebaikan,
ketika di padang mahsyar dia sibuk dengan kebaikannya. Ya. Makanya dia melihat orang yang ada di samping dia itu, dia kenal orang itu. Dia mengenal anaknya, dia mengenal istrinya. Wala yas'alu hamimun hamima. Jadi hamim ini masuk ke sini, orang paling dekat dengan dia, termasuk anaknya, istrinya, suaminya, kerabatnya, orang tuanya, ayahnya, itulah hamim hamima. Artinya dia enggak minta tolong, hai, nak tolong lun dia. Nanda apa? Hai, tolong lun dia. Tidak ada apa. Dia cuma melihat saja. Dia lihat saja. Dia kenal semuanya. Kemudian setelah itu, yafirru. Mereka akan lari satu sama lainnya. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Jadi ketika di padang mahsyar seorang sudah berkenalan, Pak. Lihat, tidak asing lagi orang yang ada di samping dia. Anak dia, kerabat dia. Kemudian setelah itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang akan lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dia akan lari dari ibunya, dari ayahnya. Maka tidak akan pernah ketemu lagi, Pak. Kapan ketemunya? Ketika nanti masuk ke surga atau masuk ke dalam neraka. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, nempu merompok lu, ngoruncik lu, nempu merompok lu, nganuk lu, yang masuk dalam surga, ya, Pak. Kalau di padang mahsyar sudah jelas ketemu. Di padang mahsyar sudah jelas ketemu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ayat ini dipertegas lagi oleh fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja istiqbal. Yubassarunahum. Ya, makna yubassarun padahal sebenarnya kan bisa digunakan kalimat absara yubsiru. Absara yubsiru, basir, melihat. Tapi ini yubassaru menggunakan kalimat tasydid, artinya apa? Terus melihat. Ya. Jadi artinya mereka terus melihat, memandang satu sama lainnya, tidak pernah berhenti, Pak. Yang saudara lun, kuci pegahnya anak lun, haji tulung lun. Ini suami saya, ini istri saya, nak bisa dia tolong saya. Ya, ni, Pak. Makanya ketika itu mereka saling lari satu sama lainnya dan tidak akan pernah ketemu lagi kecuali nanti apakah dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yubassarunahu. Jadi arti yubassarunahu, mereka langsung melihat. Ya, ini ada tasydid di situ. Jadi tasydid itu menunjukkan kepada al-istidamah atau al-mudawamah atau al-istimrar. Istimrar itu kelanjutan terus. Contoh di dalam juz 28 dan juz 29. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau ayat lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu menggunakan tasydid di situ. Sabbaha, yusabbihu. Artinya apa? Binatang-binatang terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat nanti, Pak. Matahari terus bertasbih. Bagaimana tasbihnya matahari, Pak? Dia selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbit di waktu pagi, kemudian ketika sorenya dia terbenam. Dia terbit dan terbenam. Terus begitu. Bulan begitu juga. Kullu fi falaki yasbahun. Kemudian lautan juga bertasbih kepada Allah, gunung juga bertasbih kepada Allah, terus menerus. Jadi tasydid di situ menunjukkan kepada al-istidamah, al-mudawamah. Tapi manusia tidak, manusia hana. Dia bertasbih pada Allah ketika dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti sudah diberikan nikmat, yang ini kedua, maka tasbihnya dia itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Makanya kita minta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ya Allah, berikanlah kami ini al-istidamah. Istidamah itu apa? Continue dalam beribadah. Ya. Katanya menghecil lagi binatang, ya, Pak, ya. Dia bertasbih kepada Allah. Katanya menghecil lagi tumbuh-tumbuhan terus bertasbih kepada Allah. Kita menghecil juga lagi langit bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya langit itu sama bumi, kenapa dia terus bertasbih kepada Allah? Dia tahu nikmat Allah kepada dia itu banyak sekali, Pak. Salah satunya apa? Kita melihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ini ada dua tafsiran. Dulu langit dan bumi itu kata Allah dalam surah Al-Anbiya itu menyatu, Pak. Satu dia. Bumi
dan langit menyatu. Kanata ratqan, mereka itu menyatu, langit dan bumi. Fafataqnahuma, saya belah langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatabqa al-ardu fi makanihi. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas dan di dalam tafsir Sawi. Fatabqa al-ardu fi makanihi fatarfa'u as-sama. Langit itu naik ke atas dan bumi tetap pada tempatnya. Makanya langit berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Penafsiran yang kedua, kenapa langit itu berterima kasih kepada Allah? Kenapa bumi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Tafsiran yang kedua itu di dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi. Kana ratqan fafataqnahuma. Jadi makna ratqan, langit itu tidak ada apa-apanya dulu. Tidak ada apa-apanya, kering begitu saja langit itu. Bumi begitu juga, kering begitu saja. Fafataqnahuma. Kemudian Allah mengatakan, saya berikan nikmat kepada langit sehingga dia bisa menurunkan hujan ke bumi. Bumi begitu juga. Fanabata nabatan minal ardi. Saya tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Maka dia berterima kasih terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Karena ini tidak bisa dilakukan kecuali yang menciptakan langit dan bumi. Kecuali yang mengadakan pertama sekali langit dan bumi. Makanya langit itu terima kasih kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Al-Muwatta' punya Imam Malik, ada dua makhluk yang kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di situ. Siapa itu? Manusia dan jin. Ya. Manusia dan jin. Jadi tidak pandai berterima kasih. Artinya nikmat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada nikmat Allah. Bagaimana lupa nikmat Allah? Hana tinggal ke Allah. Nya berarti hana tinggal ke Allah berarti tua ke nikmat Allah. Hana itu mayang. Orang yang tidak salat berarti dia lupa kepada nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini kepada dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan sini yubassarunahum. Jadi yubassarunahum, ya kita mengambil sekarang dalam tafsir Al-Kasyaf. Karena kita jarang sekali mengambil Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu punya Imam Zamakhsyari. Beliau mengatakan penggunaan kalimat yubassarunahum itu adalah al-ahma. Ahma itu apa? Ahma itu kerabat yang sangat dekat sekali satu sama lainnya. Yubassarunahum. Imam Zamakhsyari, apa kata beliau dalam tafsir Al-Kasyaf? Itu orang yang paling dekat sekali. Siapa itu? Ya, suami istri. Ya, anak kandung dia sendiri. Yubassarunahum, dia langsung melihat anak kandungnya sendiri di padang mahsyar. Dia langsung melihat istrinya sendiri di padang mahsyar. Ya, ni Pak. Yang berarti menyona pedro ini pedro kalian. Ya. Kalian kena tiga. Ya, jadi artinya apa? Dia langsung melihat. Ini namanya yubassarunahum. Maka di dalam tafsir Al-Kasyaf, kenapa kita kembali kepada Al-Kasyaf? Imam Zamakhsyari, beliau melihat segi bahasa. Dia tidak melihat segi lain. Beliau mengatakan kalau kalimat yubassarunahum itu penggunaannya apa? Orang yang paling dekat sekali dengan dia. Beda dengan hamimun hamima. Ya. Beda dengan itu. Ini orang yang sangat dekat sekali ya, seperti suami istri, seorang anak kepada. Nah, ini kan oleh Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan kita lihat di sini apa katanya? Yubsirunal ahmaq ba'duhum ba'dan wa yata'arafuna wa la yatakallamun. Mereka saling berkenalan, melihat, menyapa satu sama lainnya. Menyapa artinya apa? Imak-mak jarongnya, Pak. Wa la yatakallamun. Mereka tidak ngomong sedikit pun. Hai penghabalin. Ya. Lagi urung ka putu hasa, Kalian benda sama-sama ro ka tulhun, sama-sama tulhun. Hana tu baje, hana tu ilu, hana tu telau. Jadi artinya apa? Dia menyapa saja. Menyapa tapi bukan dengan mulutnya. Wala takalamun, dan dia tidak ngomong apa-apa sama sekali. Kemudian setelah itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, thumma yafirun. Mereka akan lari satu sama lainnya. Kenapa? Dia takut anaknya minta pertanggungjawaban sama dia. Dia takut istrinya minta pertanggungjawaban sama dia karena tidak pernah mengajarkan agama selama ini. Seorang saudara dia lari dari saudaranya. Kenapa? Dia takut. Mungkin dia tagih hutang atau apa, macam-macam. Maka ketika itu dia setelah melihat pertama akrab sekali. Setelah itu dia akan lari, kocar kacir satu sama lainnya. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu seperti jarat. Jarat itu belalang. Muntashir yang terbang ke sana kemari. Kita kalau pergi ke sawah, habis temekoh kan, nyankan letak penanjihan darut belalang. Kita ambil sendal atau apa, coba lempar ke situ, ke tengah-tengah belalang itu, komunitas belalang itu,
Belalang itu tidak lari ke satu tempat, tidak, tapi ada yang terbang ke kiri, ada ke kanan, ada ke depan. Nawatu ibawa. Demikian pula manusia ketika di padang mahsyar. Karena dia takutnya luar biasa, tidak tahu dia mau apa dia lakukan, akhirnya dia lari. Lari ke kiri, lari ke kanan, mau ada jauh, mau ada jauh. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang fasalli li rabbika wanhar. Orang yang selalu salat, istidamah dalam ibadah salat, wanhar, dan dia berkurban. Nya menyokanna dua bohnya, yang karena tiket untuk tambang ke dalam telaga Al-Kautsar. Sambil menunggu waktu 50 alfasana, 50.000 tahun lamanya. Itu baru satu harinya. Kalau Allah katakannya 7 huruf, kali mana? Lertoh 50.000 tahun lamanya kita berdiri di padang mahsyar, 7 huruf. Jadi makanya solusinya bagi orang-orang yang beriman supaya mereka dapat tempat yang teduh untuk menunggu yaumul hisab, dihisab oleh Allah, maka dipersiapkan sebuah telaga Al-Kautsar. Masuknya pun tidak cuma-cuma. Tiketnya bagaimana? 2 tiketnya. Fasalli li rabbika wanhar. Itu fa sababiyah. Kalau kamu mau masuk telaga Al-Kautsar, maka lakukan 2 hal kata Allah. Yang pertama, salatlah kamu. Salat bagaimana? Al-istidamah fis salah. Jadi salat itu terus continue, Pak. Terus continue. Jadi maksud salat di sini kalau kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di, salat itu apa supaya diterima oleh Allah? Sempurna rukunnya, sempurna wajibnya, sempurna ya. Jadi kesempurnaan. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir beda lagi, Pak. Salat yang bagaimana yang diterima oleh Allah? Tamamul wudu, wudunya sempurna, tamamul qiraah, bacaannya sempurna, tamamul ruku, tamamul sujud, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, al khusyuk juga khusyuk dalam beribadah. Ya insyaallah diterima oleh Allah. Dan tiket masuk sudah ada. Jadi bukan salat-salat saja, tidak. Ada orang salat tapi salatnya tidak diterima. Ada orang berkurban tapi kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna yubassarunahum. Yawaddul mujrim. Ya, ini mujrim ini pembuat dosa. Kan ada nanti jarimah. Jarimah itu artinya hukuman ya. Maka mujrim orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat. Tapi dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan yawaddul mujrim. Yawaddu itu apa? Dia berkeinginan dan bercita-cita. Mujrim itu siapa? Al-kafir. Kafir itu siapa? Dalam tafsir Al-Qurtubi kafir itu 3. Yang pertama kafir i'tiqad. Kafir i'tiqad itu kalau cerita Al-Quran itu identik dengan Yahudi dan Nasrani. Kafir i'tiqad. Kemudian yang kedua kufur nikmat. Orang yang setelah diberikan nikmat oleh Allah dan dia lupa kepada pemberi nikmat, itu kufur nikmat namanya. Kemudian yang ketiga kufur ihsan. Artinya dia melakukan sesuatu dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur ihsan namanya, Pak. Ya. Jadi makanya di sini kata Imam Jalalain, yawaddul mujrim. Waktu itu di padang mahsyar itu orang-orang pembuat dosa itu tiga-tiga ini, ya, tiga-tiga orang ini, lau yaftadi, apa cita-cita dia? Kalau seandainya saya bisa yaftadi, Pak. Yaftadi itu menjamin, jaminan. Ya, saya lau yaftadi, saya seandainya saya bisa menjamin anak saya, bisa menjamin istri saya yang barusan saya lihat tadi. Ya, ini kalimat maqtu'ah namanya, Pak. Kalimat terpotong. Arti kalimat terpotong akan saya jadikan dia sebagai tumbal anak saya. Istri saya akan saya jadikan sebagai tumbal asal saya bisa masuk ke dalam surga. Saudara saya akan saya jadikan sebagai tumbal asal saya bisa masuk ke dalam surga. Ucapan inilah yang pernah diucapkan oleh Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Ketika turun ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, kan cukup ayu Abu Lahab. Gara-gara Abu Lahab itu bi ayatnya kan cukup ayunya. Diabadikan lagi dalam Al-Quran. Mengatanya hanan dalam Al-Quran. Abu Lahab nanan dalam Al-Quran. Kemudian Walid Al-Mughirah ada juga nama dia dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtu wahida. Itu si Walid itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang ciptakan dia saya kata Allah. Yang berikan rezeki kepada dia saya itu kata Allah. Maka kamu tenang saja ya Muhammad, akan saya hancurkan dia kata Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki kepada dia itu saya. Sekarang saya akan menarik semua rezeki dia kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Walid Al-Mughirah ketika mendengar ayat itu, turun ayat itu, dia takutnya luar biasa, Pak. Sebagaimana takutnya Abu Lahab ketika dia mendengar ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa kata Abu Lahab? Ya.
Sekarang kita lihat dulu apa kata Walid Al-Mughirah ketika turun ayat itu. Allah akan menghancurkan dia, memusnahkan dia, Pak. Hartanya dihancurkan semuanya. Apa kata Walid Al-Mughirah? Ana aktsaru amwalan wa aulada. Saya orang yang paling banyak harta dan anak di sini, kata dia, Pak. Dia tantangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu puji harta yang dari Allah, Pak. Dia nak tahu, Pak. Dia tidak tahu kalau anaknya 13 orang itu yang jeroh-jeroh mendumnya, yang keju oleh Allah nampung, Pak. Tak tahu dia, Pak. Akhirnya apa, dalam hitungan detik itu diambil hartanya oleh Allah. Kemudian semua hancur hartanya, dan anak-anaknya mati semuanya kecuali 3 orang. Kemudian dia sakit lagi, Pak. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan fakir, kemudian sakit, di kakinya ada kena luka-luka. Akhirnya luka-luka itu membawa penyakit di seluruh tubuhnya. Akhirnya dia meninggal dunia. Akhirnya meninggal dalam keadaan tidak terhormat. Sudah tidak terhormat, fakir lagi, Pak, tidak punya apa-apa lagi. Abu Lahab begitu juga. Abu Lahab ketika mendengar ayat itu, tabat yada, apa kata beliau? Lau sadaqa ibnu akhi, kalau benar yang dikatakan oleh keponakan saya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, la aftadi bimali wa waladi. Saya akan mengambil jaminan, Pak. Saya akan membayar fidyah, kata dia, Pak. Ya, saya akan menjamin. Saya akan membawa jaminan. Apa jaminannya? Harta saya dan anak saya. Ini sama seperti tadi Walid Al-Mughirah. Saya orang yang banyak harta dan saya orang yang paling banyak anak saya. Arti banyak anak apa? Dia anak ini terus menjaga. Orang Arab itu sebuah kebanggaan mereka. Orang Arab sebuah kebanggaan. Kalau mereka itu punya anak, anaknya terus menjaga mereka sampai mereka tua. Itu kebanggaan mereka. Maka mereka itu berlomba-lomba banyak anak. Ya. Kenapa? Dengan banyak anak itu menjaga orang tuanya. Seperti Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu di dalam tafsir Sawi, ke-10 anaknya itu kalau ditambah 3 orang yang beriman, Pak, berarti 13 orang anaknya. Semua anak-anaknya itu menjaga orang tuanya, Walid Al-Mughirah. Jadi Walid Al-Mughirah raja, Pak. Dorang perleyah, anaknya tidak pernah keluar dari Mekah karena terus menjaga orang tuanya. Menyebutnya kakak terbalik, Pak. Nah, anu lehebo, anu apa, Pak? Waktu karaya tinggal kita tanya tinggal rumah tiro, Pak. Anu leho kayak ya, Pak. Ketika kita butuh sama anak itu, hanai permun le tanya, hai nu teh apa mui permun apa. Maka muncul istilah begini, Pak. Seorang ibu itu sanggup menjaga 13 orang anaknya. Sanggup diberi makan 13 orang anaknya, Pak. Itu leung leheblah doa nu. Ipu tekulan leheblah doa nu ipu tekulan rinci, Pak. Walaupun dia tidak punya duit, tapi 13 orang anak ini sanggup disekolahkan oleh satu orang tua, Pak, ibunya. Tetapi 13 orang anak ini tidak bisa menjaga satu orang ibunya. Ya, ne baik. Nya mak tak telefon lihat di, hai ne kalian mak dia hana watelu. I telefon tu hai ne kalian mak hana watelu. I telefon hai manya hana watelu. Pergi Banjar aja, cok mak me gede panti asuhan gede kayak naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi seperti apa namanya di Ulai Karim, di mana? Panti asuhan ya. Jadi ada teman saya dari dai, Pak, dai. Dari dai dia ke situ, ada ketemu sama orang tua, ibu-ibu, dia tanya, "Pekan Bu ron di sini? Anu ulun tibu dah." Nyan, Pak. Anu ulun hana tempat kalau lu makai titik ulun di sini. Jadi bengah kai melung kena untuk tepuk acok. Kadang-kadang untuk padu-padu roi padu juina ulun. Pekan anu ulun tibu ngem proyek ni, Pak. Na perusahaannya tapi hana bengah kaunya mana, Pak. Tibu anu ulun. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata dia itu? Lau yaftadi min adzab yauma idzin bi banihi. Ya. Bagaimana seorang tua itu dia berani, Pak. Dia berani mengambil anaknya sebagai tumbal. Makanya ketika di padang mahsyar itu, orang tak mau tahu lagi itu apakah itu anak kandung dia, apakah itu saudara dia tak mau tahu lagi, Pak. Asal dia selamat di padang mahsyar. Maka orang pembuat dosa itu apa kata dia? Lau yaftadi Lau yaftadi min adzabi yauma idzin, kalau saya bisa selamat dari azab itu, maka akan saya tumbalkan bibanihi dengan anak saya. Ini ba mulasakah namanya, Pak. Ba musahabah. Arti ba musahabah apa? Akan saya ambil anak saya tumbal dia. Bahkan di dalam tafsir lain disebutkan begini, seorang anak juga ngomong di depan Allah, "Ya Allah, asal saya bisa masuk ke dalam surga, ambil orang tua saya pertama dalam neraka." Gini, nyan. Seorang suami ngomong lagi, "Ya Allah, asal saya bisa masuk ke dalam surga, itu istri saya ambil sebagai tumbal, masukkan dia ke neraka." Jadi masing-masing seperti itu. Maka nanti ada di taksisnya. Taksis maksudnya begini.
Ada ayat-ayat khusus, ada hadis-hadis khusus yang mengkhususkan ada seorang itu dia masuk ke dalam surga itu tanpa hisab ya. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Gara-gara ditolong oleh anaknya. Nyanyi kalau indom, nyanyi kalau indom. Jadi kalau tadi itu kita bicara secara umum. Bicara secara umum artinya apa? Seorang itu ketika di padang mahsyar dia pasti ketemu sama anaknya, dia lihat anaknya, tapi anaknya tidak bisa menolong dia. Apabila anaknya itu kan urung saleh, kan urung beramal, tetapi ditaksis dengan ayat lain, hadis juga, seorang yang punya anak saleh, anaknya akan menolong dia. Seorang yang punya anak penghafal Al-Quran, anaknya akan menolong dia nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Tidak dengan anaknya saja. Wa sahibatihi. Sahibah ini siapa? Istrinya. Dia mengambil istrinya. Ya Allah, nyo istri lun sebagai jaminan. Masukkan dia ke dalam neraka asal saya bisa masuk ke dalam surga. Nya kibam bro akai ilintu mai. Kibam bro akai ketika di padang mahsyar. Karena seorang itu sudah terjepit, apapun mau dia lakukan. Ya. Kemudian apa? Wa akhihi. Akhi itu saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, ya ini yang paling apa namanya? Yang paling parah lagi. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa fasilah. Fasilah itu bagaimana? Fasilah itu dari ayahnya sampai terus ke atas dan ke bawah itu. Itu fasilah namanya. Kalau seandainya tidak cukup dengan anak saya ya Allah, kata orang tadi pembuat dosa, Pak. Istri saya ambil sebagai jaminan asal saya bisa masuk surga. Kalau tidak cukup juga, ambil saudara-saudara saya. Kalau tidak cukup juga, bapak saya diambil ya Allah. Bapak saya terus ke atas dan juga ke bawah. Fasilah namanya, Pak. Jadi garis atas ke bawah itu. Ambil semuanya. Asal saya bisa masuk ke dalam surga. Ini wa fasilatihi allati tu'wi. Siapa itu fasilah? Padahal orang tua kita itu yang menjaga kita, Pak. Urunci yang jaga kita nyawa kan? Tapi ketika di padang mahsyar anak teringat lagi urunci, Pak. Anak teringat lagi urunci. Maka seorang anak itu dia menghujat orang tuanya. Seorang istri menghujat suaminya. Ya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Tapagah di idanya, lu hana perusahaan lu. Lu hana aja kecamat, hanya ke kecil, hanya ke nyoh, hanya kecil. Langsung dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal imamu ra'in. Seorang imam itu menjadi pemimpin, Pak. Ya, seorang imam. Apakah imam salat kecil dan lain sebagainya pemimpin, Pak. Kemudian Allah juga mengatakan seorang suami itu pemimpin kepada istrinya, pemimpin kepada keluarganya. Dan terakhirnya Allah katakan di situ apa? Rasulullah mengatakan seorang laki-laki itu memimpin diri dia sendiri. Ya. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merujuk ke dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Wa ahlikum, dalam tafsir Ibnu Abbas, apa makna ahlikum? Anak dan istrimu. Ya, jagalah anak dan istrimu. Jagalah kamu anak dan istrimu. Ini maksud dengan wa ahlikum. Itu nak masuk yang lain. Artinya apa? Anak dan istri itu, dia nanti ketika di padang mahsyar, dia bisa saja minta pertanggungjawaban kepada kita karena kita tidak mendidik dia. Hana ada purno temayang, hana ada purno nyo, hana ada purno agama, dia akan menuntut kita. Memang kalau kita lihat sekarang nggak ada, biasa-biasa saja, Pak. Tapi ketika nanti kamu jepit di bawah kiamat, dia akan mencari ayahnya, Pak. Dia akan melapor kepada Allah kalau yang membuat dia seperti itu adalah ayahnya, ibunya, ya, suaminya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Imam Al-Qurtubi itu beliau mengatakan begini, bagaimana cara menjaga diri? Apakah sama seperti menjaga anak dan keluarga? Cara menjaga diri, kata Imam Al-Qurtubi, bi abdanikum wa a'malikum. Itu menjaganya bagaimana? Menjaga tubuh tidak berbuat maksiat, ya, Pak. Jadi jaga perkataan, akhirnya jaga doa aja, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum. Bagaimana menjaga keluarga? Bit ta'lim wa ta'dib. Jadi memberikan pendidikan kepada istri, Pak. Memberikan pendidikan kepada anak. Mengajarkan akhlak kepada istri. Mengajarkan akhlak juga kepada anak. Nyai purno, Pak. Kalau dua ini, kata Imam Al-Qurtubi, tidak kita lakukan, maka dua-dua akan minta pertanggungjawaban kepada kita di hari kiamat. Ibarat lun hantai purno yang agama aliyah lu. Saya tidak pernah diajarkan akhlak sama orang tua saya. Nya kembali ke tanya wandu, Pak, ya. Maka enggak bisa kita berhujah depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini sudah begini, apa yang sudah kamu lakukan, kata Allah.
Apakah kamu sudah melakukan ini, melakukan ini? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kena ngundung. Maka Allah mengatakan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Saya tidak pernah tanya rezeki sama kamu. Ya, rezeki bagaimana? Hai pekan anu ate meninggal itu hana warisan, hana rezeki, hananyo, hana lontanyong yang kata Allah. Saya tidak pernah tanya itu. La nas'aluka rizqa. Nanti di padang mahsyar nak pernah saya tanyakan kenapa anak kamu lapar, nak pernah saya tanyakan. Kenapa? Yang memberikan makan kamu dan anakmu adalah saya. Yang memberikan rezeki kepada kamu dan anakmu adalah saya. Maka tidak ada apa dalam sejarah para nabi dan rasul, mereka tidak pernah meninggalkan harta kepada anaknya. Jadi makanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu salah seorang nabi yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah harta kekayaan kepada saya yang tidak pernah engkau berikan kepada orang lain. Artinya yang paling kaya di dunia angkanya Nabi Sulaiman. Tapi ketika beliau punya anak Daud, memang di dalam Al-Quran disebutkan wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman menurunkan warisannya kepada Nabi Daud. Kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Kita langsung terbayang, Oma Nabi Daud kamu demi istana, Oma Nabi Daud kamu demi Oma Nabi Daud kamu demi apa namanya. Jadi ini kayak keramik kan? Nyonya kan keramik biasa lagi dari laut diambil, dikatakan zabarjat wal yakut. Jadi batu-batu yakut itu. Bukan itu yang diwariskan kepadanya, Pak. Lu mita-mita, Pak. Saya ingin mencari di dalam tafsir itu, ini yang diwariskan adalah kerajaan. Rupanya tidak ada. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan yang diwariskan itu adalah kerajaan. Rupanya yang diwariskan itu apa? An-nubuwah, kenabian. Yang diwariskan oleh Nabi Sulaiman kepada anaknya Daud apa? Al-ilm, ilmu. Apalagi ad-din, keyakinan. Itu yang diwariskan. Maka ketika Nabi Daud besar itu, ini warisan saya kepadamu, kamu hendaklah menyembah Allah, kamu patuh kepada Allah. Itu warisannya. Bukan warisan ini cok mendukung harta-harta cok mendukung. Tidak ada. Bahkan dalam hadis Nabi juga mengatakan begitu. Tidak ada Nabi yang mewariskan apa harta kepada anaknya, kepada keturunannya. Tidak ada. Yang diwariskan cuma imannya, kenabiannya. Itu sebagian Nabi. Nabi Muhammad kan tidak diwariskan lagi kenabian. Kemudian akhlaknya, ilmunya, semua diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang terakhir, ini yang lebih parah lagi. Dia tadi sudah mengatakan kepada Allah, ya Allah saya akan membayar fidyah dengan anak saya. Artinya saya jadikan jaminan dia, ya Allah. Saya jadikan tumbal dia. Bukan anak saja, Pak. Istri juga dijadikan tumbal, asal dia masuk dalam surga. Saudara juga dijadikan tumbal. Ayah kandungnya dijadikan tumbal. Bahkan lebih parah lagi, waman fil ardi jami'an thumma yunji. Semua yang ada di bumi ini, jadi dia katakan sebagai tumbal. Lundurinya ya Allah. Mereka sebagai tumbal asal saya bisa masuk ke dalam surga. Kalla kata Allah, tidak bisa. Ya. Jadi makanya kalla itu ada dua pendapat, Pak. Ya, itu makna kalla. Maka kita jangan salah-salah ketika membaca Al-Quran. Ada kalla yang pertama, itu maknanya apa? Maknanya litahqiq, maknanya litaukid, maknanya untuk menguatkan. Ini makna kalla. Mana contohnya? Kalla innal insana layatgha. Allah ingin mengatakan apa? Manusia itu betul-betul ingkar kepadaku, kata Allah. Ar-ra'ahu staghna. Dia merasa kaya. Arti merasa kaya apa? Dia nak butuh lagi kepada saya. Maka orang yang salat itu, dia kerja ke sana, kerja ke itu, mayang dan taputan. Dia itu sudah melewati batas, kata Allah. Dan dia itu sudah merasa tidak butuh lagi kepada saya. Hai butuh lagi gelun. Buktinya apa? Dia tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna kalla yang pertama. Kalla itu untuk menguatkan. Kalla yang kedua, itu maknanya apa? Lizajar, lirada. Artinya apa? Tidak benar. Kalau tadi benar artinya apa? Benar, manusia itu ingkar. Kalau yang kedua, itu lizajar. Maknanya apa? Tidak benar. Ya, Pak. Tidak benar itu. Tidak, ya maknanya tidak. Kalla, ya termasuk di sini, Pak. Kalla innaha ladha. Jadi makna kalla ini apa? Yang kamu katakan tadi tidak benar. Kamu ingin menjadikan anakmu sebagai tumbal, istrimu sebagai tumbal, saudaramu sebagai tumbal, semua manusia sebagai tumbal, asal kamu bisa yunjihi, kamu bisa diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tidak benar itu semua. Ya, innaha ladha. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka ladha. Jadi ladha itu jahannam apa? Jahannam
sa'ir, sakar, ladha. Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Ladha itu adalah yang kedua. Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Innaha ladha. Dia akan saya campakkan ke dalam neraka ladha, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukupnya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Habis nanti Idul Adha. Karena dah lanjut pelatahan mungkin yang kurban. Jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya nanti ayat 16. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Oh ya. Waalaikumsalam. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fattabi'u. Yang maksud saya tanya ini kan kalau kalian apa orang-orang beriman menerima berita dari orang fasik. Iya. Sehingga perlu tabayun dan cek and recheck. Iya. Yang pertanyaan saya minta, yang mana bagaimana kita klarifikasi dalam masyarakat Islam ini orang fasik. Iya. Sehingga berita itu perlu kita tanya kembali atau kita tabayun untuk memperjelas fasik atau enggak. Iya. Jadi dalam pergaulan tadi untuk klarifikasi orang fasik saja. Iya, iya. Dengan ayat Ustaz tadi. Maksud iya. Ya ayat lu baca benar, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Makanya fasik di situ tidak didatangkan dengan alif lam. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum al-fasiq. Tetapi fasik. Fasik ini maknanya apa? Maknanya umum sekali masih. Jadi maknanya umum masih. Jadi makanya kalau di dalam ayat lain dikatakan orang fasik itu orang kafir. Ya, dia mengatakan orang fasik itu adalah kafir. Kafir itu adalah fasik. Ada juga fasik itu keluar dari jalurnya, maknanya fasik namanya. Jadi makanya begini. Suatu hari sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kalau seorang beriman itu dia bakhil, dia kredit, tetap dikatakan orang beriman?" "Iya," kata Rasulullah. Itu namanya mukmin bakhil namanya. Ya, orang mukmin tapi kredit, bakhil. Ya. Orang mukmin yang bakhil tidak bisa masuk dulu ke dalam surga. Makanya Allah mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam tempatmu ini orang bakhil. Ya. Satu. Yang kedua, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang seling bohong ya Rasulullah." Ya itu mengut, Pak. Ya, seperti fasik tadi, Pak. Beritanya tidak jelas, Pak. Ada orang bohong, apakah dia dikatakan sebagai orang beriman? Rasulullah menjawab, tidak. Orang beriman itu tidak bohong dia. Ya, maka kalau dia bohong, posisi dia bukan orang beriman lagi. Jadi makanya orang beriman dimaksud Rasulullah ini apa namanya? Orang yang bohong tadi orang munafik, orang munafik. Maka dalam ayat lain disebutkan innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itulah orang fasik. Ya, nih, Pak. Kalau kita ingin mengenal orang fasik, entah fasik. Yang kedua orang munafik, Pak. Orang munafik kalau ngomong dia itu sering idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini yang fasik, Pak. Ya, ini kalau versi ayatnya, ya, untuk pegah petek gini. Jadi artinya orang suka berbohong, idza haddatsa kadzaba. Haddatsa dia ngomong ini. Tapi apa ya, Pak? Dia selalu bohong. Maka kalau istilah ini berita apa namanya? Berita hoax ya, Pak. Berita tidak benar, Pak. Berita tidak benar. Dia membawa berita tidak benar, berita ini, berita itu, akhirnya apa? Kacau buat mendum, Pak. Dah contoh. Makanya kita ini harus kita tabayun dulu, Pak. Berita itu tabayun dulu. Maka kita kesedah ada media sosial, Pak. Aleh pupu ini bro ini Pak share juga gom. Kita mau bro share juga gom. Itu bisa saja nanti kita berdosa dalam satu segi, Pak. Mana contoh paling simpel, Pak? Ya, mungkin sudah pernah kita bahas di sini, Pak. Ini contoh apa namanya? Contoh dalam muamalah. Ketika hari Jumat, ro Jumat, ya. Kan orang sudah sibuk salat Jumat semua, Pak. Sembahyang Jumat. Jadi orang sudah berkumpul di masjid. Rupanya nasib orang pemuda, dia sedang mandi di sungai, Pak. Iman menokrum, Pak. Rupanya ngop pemudanya, Pak. Ngop. Lewat di Tengku ini, Pak. Tengku itu lewat di situ, Pak. Dengan sorbannya, dengan jubahnya yang penuh, lengkap penuh, Pak. Tengku masjidnya lewatnya, Pak.
Watik kelewai pengadil pemuda pun, hai tengku nak tolong lon tengku, nyo kangok lon tengku, nak tolong tengku. Apakah tengku akan mengatakan pada letian? Ente apa? Habis temayang-temayang sunat, dulu balik kena apa? Ya. Tak mungkin mah. Menyo ke balik ke kemah urang mah, hanali urang. Ya. Makanya tengku tadi ya buka tu terbang, muka baju jubah. Tinggal lu buntung mah. Ge melangu, tengoknya lamnya, melangunya. Ya tolong pemuda tadi. Akhirnya lewat masyarakat, Pak, ya temayang Jumaat kalian deh. Oh, ma bibi tengkunya mah. Sedang Jumaat sedang ya melangu ke dalam kerumah. Kau ya temayang Jumaat ya melangu dalam kerumah. Padahal dia tidak tahu tengku tadi ingin menolong orang tadi. Akhirnya dia pergi ke masjid. Ditanya, tengku ho, hanji pakai tengkunya mah. Mentang kok sedatan ni mana bak kerungi. Nyo khatib ya imbar. Ngang ceramah tapi ditanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlihi kedroh ni jaga roh. Ini jaga. Akhirnya berita ini tersebar. Inilah berita orang fasik namanya. Ya. Artinya setiap berita itu harus tabayun dulu. Kita tabayun dulu apapun itu. Menyangkut apalagi menyangkut tentang kepribadian orang seseorang. Ya. Nyo menyotor sebar mandu, nya bahaya sekali, Pak. Akhirnya apa? Tengkunya hanya gedepu-tepu yang pekan masyarakat bengeh juga nyan, Pak. Padahal gara-gara bunuh, Pak. Kan kita harus tabayun dulu, Pak. Makanya setiap niat itu, ya, katanya niat atau apa saja kan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuat apalagi yang sudah kita niat itu kita lakukan, Pak. Tak pegah Pak Gop, hai tipulah na betui. Akhirnya menyebar ke seluruhnya, Pak. Akhirnya apa? Kita ini sudah melakukan dosa jariah. Tengku tadi hanya kedepu-tepu, tiba-tiba berita sudah menyebar. Jadi makanya inilah yang ulun baca buno, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalimat ja'a, ini bukan sembarangan, Pak. Ya. Ja'a ini kan nanti beda, Pak. Ada ja'a, ada ata. Ja'a itu dia datang sebelumnya enggak pernah datang ke kita. Ya, ini ja'a kalau menggunakan kalimat ja'a, Pak. Idza ja'akum fasikun. Orang ini juga tidak kita kenal. Hana ada turi urungnya, Pak. Nyo toleo. Nyo kan urung kampung tangnya nih, Pak. Maka harus tabayun dulu. Tapi kalau orang yang sudah kita kenal, tipulan alah panena kayak cerita guru cerita hanya kita dengar ya nih, Pak. Oh nyo tengku yo kita dengar cerita. Kita memang sudah mengenal dia. Tapi kalau ja'a itu maknanya apa? Datang dengan tiba-tiba dan sebelumnya kita enggak pernah ketemu dengan dia. Ini, Pak. Ja'akum fasiqun binaba'in. Apalagi dia membawa sebuah berita cerita macam-macam begitu. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ diungkapkan begini. Ada seorang sahabat, dia mendatangi Rasulullah ketika turun ayat ribah. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, saya tidak ribah ya Rasulullah. Loh, nak ribah? Cuma saya mendengar saja apa yang mereka katakan ya Rasulullah. Cukup mangat dengar ya Rasulullah. Ya, nembak. Apa kata Rasulullah? Dosa orang ribah dan mendengar ribah itu sama kata Rasulullah SAW. Nya sama ya. Dosanya sama. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW. Ar-rajulu arba'ah. Laki-laki itu ada 4. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun atahullahu, ada seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah al-mala wal ilma, diberikan harta dan ilmu. Ya, harta gejo, ilmu gejo. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama gejo, maknya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia bekerja dengan ilmunya. Dia mendistribusikan hartanya sesuai dengan ilmunya. Oh nyo katruk titu nyo sudah sampai 1 tahun bayar zakat, bayar zakat. Ya ini pemuda ini, Pak. Artinya apa? Dengan ilmunya dia mendistribusikan hartanya. Kemudian pemuda yang kedua melihat orang pemuda pertama tadi, Pak. Ya Allah, berdoa ya. Seandainya saya seperti dia, cukup tenang hati lu ya Allah. Saya akan melakukan seperti yang dia lakukan. Makanya Rasulullah mengatakan fa ajruhuma sawa, kata Rasulullah. Pahala mereka berdua sama. Yang pertama melakukan bekerja, yang kedua niat saja, niat saja. Niat bagaimana? Lun menghut lagi tipulan cin ya Allah. Nah hartanya dia infakkan, disedekahkan di jalan Allah ya, dengan ilmu yang menuju ilmu lom, menuju harta lom, kakaya cara lom. Saya mau seperti dia. Pemuda kedua. Pemuda yang ketiga, rajulun atahullahu al-mala wal ilma. Yang Allah berikan harta yang banyak, tapi ilmu hanya keju oleh Allah. Tak punya ilmu agama dia. Ya, ni. Maka orang ini yatakhabbatu bijuhlihi. Dia itu mendistribusikan hartanya dengan kebodohan dia. Alah juk gede kah nak pupu kah bantu kah? Padahal yang bantu tau orang-orangnya bantu maktir. Ya, dia nak tahu dia karena tak punya ilmu. Dia ambil ini, dia bantu ini, dia ambil ini, bantu ini. Olah juk kawaknya. Alah juk kanyo. Tak tahu apa-apa dia. Ketika itu dilihat oleh
pemuda yang keempat. Apa kata pemuda yang keempat? Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan harta seperti dia, saya akan lakukan juga seperti dia, ya Allah. Ya, nih, Pak. Maka Rasulullah mengatakan dosa mereka sama. Ya, Pak. Yang pertama, hadis ini hadis sahih. Hadis sahih yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Dua-duanya berdosa. Yang pertama punya harta dan tidak punya ilmu, dia melakukan kemaksiatan dengan hartanya. Yang ketiga ini, yang keempat ini, dia bercita-cita seperti orang yang keempat, walaupun dia belum berbuat lagi. Dia bercita-cita seperti itu. Kalau ada dia harta seperti itu, dia akan berbuat seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Maka Rasulullah mengatakan izrun namanya, Pak. Izrun itu dosa. Izruhuma sawa. Dosa mereka berdua sama. Ya. Jadi makanya setiap datang berita apa saja, Pak. Nya tabayun le, baik patih le, Pak. Yang yo katanya dosa katanya, Pak. Ya. Patih terus berita tak dengar. Oh, kaji. Tak dengar mudang le, kan? Dan perlu tabayun. Tabayun ini apa artinya? Klarifikasi. Apakah berita ini benar atau tidak? Nanti nak orang pegah hai baik ni jihli ke nyan pak kecil nyai korupsi ada goi. Oh, ya pegah ada bagau ni, Pak. Nyan dosa katanya, Pak. Gara-gara sudah menyebar berita bohong seperti itu, maka kita dianggap nanti orang itu kan fasik. Gede-gede fasik aja itu, Pak. Yang gede-gede fasik. Karena sudah percaya kepada orang fasik, kita juga apa? Fasik. Jadi makanya kalau secara umum itu kita tidak bisa melihat bagaimana orang fasik itu, Pak, kecuali memang sudah sifat watak dia seperti orang munafik tadi, Pak. Karena dikatakan dalam Al-Qur'an innal munafiqun humul fasiqun. Orang munafik itulah orang fasik. Ya, jadi kalau dia sudah ada munafik, sifat munafik 3 itu, berarti dia fasik. Ini kalau kita merujuk situ. Tapi kalau kita ingin tidak tahu, tidak mengenal dia ketika dia ngomong macam-macam, tayuhan ada depu fasik, bahan fasik. Ya, ini masalahnya. Dah. Mungkin ada yang lain atau cukup saja? Katib. Oh, satu lagi boleh. Apakah Nabi Daud itu punya anak Sulaiman atau Sulaiman itu punya anak Daud? Ya. Wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi apa? Daud Sulaiman ya, Pak ya? Yang kata balik dulu, Pak. Ya. Anak Nabi Daud Sulaiman. Artinya apa? Nabi Daud tidak meninggalkan apa-apa kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, ya. Wa waritha Sulaimanu Daud, ya betul. Sulaiman itu sebagai fa'il, Sulaiman itu wa waritha Sulaimanu Daud. Sulaiman itu sebagai maf'ul, Daud sebagai fa'il. Daud mewariskan kepada Nabi Sulaiman. Jadi artinya Nabi itu tidak mewariskan harta kepada anaknya, tidak mewariskan, sehingga harta Nabi Sulaiman itu beliau berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan harta orang tuanya. Kadang-kadang terbalik-balik ini, lagi Nabi Zakaria Yahya. Nah, megah ada Nabi Zakaria ni Nabi Yahya, padahal Yahya ni Nabi Zakaria, itu balik-balik. Jadi kalau gayo kaji ni kan. Ya. Jadi Yahya Zakaria, nanti to anu, kadang-kadang terbalik-balik ini, Pak. Padahal Nabi Zakaria ayah Nabi Yahya Daud. Anaknya Nabi Yahya. Dia kadang-kadang terbalik-balik katanya. Apakah Nabi Yahya ayah Nabi Zakaria sebagai anaknya? Ya, terima kasih pada sarannya. Saya rasa cukup sekian saja. Pernah tambahan Pak aku. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.